Bab 21. Keluarga Woods adalah sekelompok orang yang akan dijauhi oleh penduduk Sanjoto, karena mengganggu mereka akan mengundang masalah. Norah melihat ini dan berkata dengan berani, "Kakek, aku tidak bermaksud begitu." Dia baru saja tiba di sekolah dan tidak tahu siapa Austin. Kedengarannya seperti dia membela Nicole, tetapi sebenarnya maksudnya adalah Nicole adalah orang yang pertama kali menggunakan kekerasan. Nicole tidak terlalu senang. Tepat saat dia hendak membantah, Daniel berbicara. "Ayah, Nicole tidak bersalah. Aku sudah menyelidiki seluk-beluk masalah ini." Austin secara terbuka mencoba menangkap Nicole. "Apakah kita masih harus menerima itu?" Melihat kemarahan Daniel dan Nicole, Karen berkata dengan nada sarkastis, "Daniel, Austin adalah cucutan Woods, Sir. Kita dalam masalah karena menyinggung perasaannya. Kudengar Snow mengatakan bahwa Austin mengancam akan mengeluarkan Nicole dari sekolah." Karen melontarkan pernyataan yang mengejutkan. "Pengusiran." Tuan Riddle, Sir, langsung mengerutkan kening. Baru tadi malam Tuan Ellison mengundang Nicole ke sekolah, dan dia akan mengeluarkannya karena dia telah menyinggung Austin. Bagaimana menurutmu? Ayah Austin adalah seorang wali sekolah, dan para siswa yang menyinggung Austin sebelumnya tampaknya tidak memiliki akhir yang baik. Karen menendang Nicole saat dia terjatuh, seolah-olah pengusiran Nicole sudah pasti terjadi. Norah segera menatap Nicole dengan penuh harap. "Jika memang begitu, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu, Nicole. Aku tidak meminta bantuan siapapun." Nicole mengerutkan kening. Karen mengira Nicole tidak menyesal dan langsung berkata, "Ayah, lihat gadis ini. Dia masih tidak mengakui kesalahannya. Kesalahan apa yang telah kulakukan?" Nicole mengerutkan kening. "Maksudmu aku harus membiarkan dia menangkapku hanya karena keluarga Woods berkuasa? Bukankah itu akan terlihat buruk bagi keluarga Riddle?" Suara Nicole terdengar nyaring dan kuat. Untuk sesaat, terjadi keheningan di ruang tamu. Mata Tuan Riddle, Sir, berbinar. "Benar sekali. Meski keluarga Woods itu jahat, kami, keluarga Riddle, bukanlah orang yang mudah diganggu." Nicole melakukan hal yang benar. Norah merasa jengkel, tidak menyangka Tuan Riddle, Sir, akan begitu mendukung Nicole. Karen menjadi cemas dan berkata, "Ayah seharusnya tahu cara membedakan antara yang benar dan yang salah. Apa gunanya bagi kita untuk ikut campur dengan keluarga Woods?" Melihat istrinya begitu berapi-api, Dillon terbatuk pelan untuk mengingatkannya. "Situasinya tidak seburuk itu, Karen. Pengusiran itu bukan masalah besar. Austin tidak tahu bahwa Nicole adalah keluarga kita, dan keluarga Woods tidak akan mengganggu kita." Daniel tak tahan lagi melihat suami istri itu saling berbalas ucapan. "Aku heran kenapa kalian berdua begitu keras kepala. Apa karena kalian takut masalah Nicole akan melibatkan kalian berdua?" Wajah Dillon dan Karen memerah, dan Dillon menggeram, "Kenapa berkata begitu? Kita tidak hanya mendidik diri kita sendiri, tetapi juga keluarga Riddle. Keluarga Woods benar-benar jahat sehingga orang-orang berusaha menjauhi mereka. Apa gunanya bagi kita untuk mengganggu mereka? Maksudmu agar keluarga Riddle tidak membuat masalah, kita tidak boleh melakukan apapun saat anak-anak kita diganggu, bahkan jika mereka adalah Snow dan Raine." Nicole menatap Karen dan Dillon dengan dingin. "Tuan Riddle, Sir, kali ini menjadi lebih berpikir jernih. Kalian hanya ingin menjauh dari masalah ini dan peduli pada diri sendiri. Jika Snow yang diganggu, apakah kalian masih akan menyalahkan orang lain seperti sekarang?" Karen mencoba mengatakan sesuatu tetapi terhalang oleh teguran Tuan Riddle, Sir. Melihat tidak ada yang bisa menandingi Nicole, Norah memperhatikan dengan geram. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Nicole. Tidak butuh waktu lama bagi Tuan Riddle, Sir, untuk mengungkapkan pikiran terakhirnya. Nicole melakukan hal yang benar. Kalau dia dikeluarkan, aku akan mencarinya sekolah yang lebih baik besok. Itu bukan masalah besar. Aku bahkan bisa mengirim Nicole untuk belajar di luar negeri. Apapun yang terjadi, aku ingin memberikan pendidikan terbaik. Anak dari keluarga Johnston itu sangat luar biasa. Dia tidak akan membiarkan cucunya tertinggal." Mengetahui bahwa Tuan Riddle, Sir, benar-benar peduli padanya, Nicole menatapnya dengan senyum lega. "Jangan khawatir, Kakek. Aku tidak akan dikeluarkan." Suaranya tenang dan penuh tekad, entah kenapa berjanji.
Tuan Ellison sudah menghubungi Anda. Melihat cucunya begitu yakin pada dirinya sendiri, Tuan Riddlesir mengira dia mungkin mendapat kabar. Belum, tapi dia akan meneleponku kembali begitu dia bebas. Nicole terdengar seolah-olah itu hal yang wajar. Tampaknya olah Tuan Ellison adalah bawahannya. Perasaan aneh ini membuat semua orang tampak ragu. Mata Norah hampir terbakar. Apakah Nicole benar-benar mengira Tuan Ellison menyetujuinya? Saat dia berpikir demikian, kepala pelayan keluarga tiba-tiba datang dan berbisik kepada Tuan Riddlesir. Tuan Ellison menelepon. Tuan Ellison. Tanpa menduga bahwa Tuan Ellison akan meneleponnya, dia langsung menjawab telepon itu. Semua orang melihat ke arah Tuan Riddlesir. Karena pendengaran Tuan Riddlesir kurang baik, ia mengangkat panggilan telepon itu. Tuan Ellison, saya tidak menyangka Anda akan menelepon. Tuan Riddlesir menjawab dengan sopan. Di ujung telepon yang lain, Tuan Ellison tersenyum ramah. Tuan Riddlesir, hari ini saya mendengar bahwa anak dari keluarga Woods telah menyinggung cucu perempuan Anda, Nicole. Apakah dia baik-baik saja? Semua orang mendengarnya dan terbelalak. Dari segi kepentingan, seharusnya Nicole yang membenci Austin, tetapi Tuan Ellison mengatakan bahwa Austin yang membenci Nicole. Kemungkinan pentingkah Nicole di mata Tuan Ellison? Bab 22, Nicole menggelengkan kepalanya pelan untuk memberi isyarat kepada Tuan Riddlesir. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia baik-baik saja. Dia tidak terlalu memikirkannya. Senang mendengarnya. Aku akan memberitahu anak dari keluarga Woods itu agar berperilaku baik. Tidak akan ada yang menindas Nicole di sekolah mulai sekarang. Aku jamin itu. Terima kasih banyak. Tuan Riddlesir sangat gembira dan langsung berterima kasih kepada Tuan Ellison. Tidak masalah. Mari kita minum teh bersama jika Anda punya waktu lain kali, kata Tuan Ellison dengan sopan. Kapan saja, Tuan Ellison. Telepon saya jika Anda punya waktu. Tuan Riddlesir merasa tersanjung. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Tuan Ellison, dan tidak terbayangkan bahwa Tuan Ellison akan meminta untuk bertemu dengannya. Jadi, ia langsung setuju. Tentu. Setelah itu, Tuan Ellison menutup telepon. Suasana terasa hening karena semua orang yang mendengar percakapan itu menatap Nicole dengan tak percaya. Norah sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bahwa Tuan Ellison masih akan bersikap protektif terhadap Nicole ketika hal seperti itu terjadi. Tetapi panggilan teleponnya telah mengonfirmasi semuanya. Tuan Riddlesir perlahan menurunkan teleponnya dan menenangkan dirinya. Nicole, apakah kamu dekat dengan Tuan Ellison? Terakhir kali Nicole hanya mengatakan bahwa dia dan Tuan Ellison hanya bertemu sekali. Namun sekarang dia merasa bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar kenalan. Melihat keraguan kakeknya, Nicole berpikir sejenak dan berkata, begitulah. Mereka hanya bertemu satu kali, namun dialah yang menemaninya saat dia di rumah sakit. Jadi mereka saling mengenal dengan baik. Karen tidak terlalu senang dengan jawaban Nicole. Apa maksudmu dengan semacam? Bagaimana kalian berdua bertemu? Dia kesal karena gadis desa seperti Nicole bisa masuk ke Royal Creek Institute High School. Tidak hanya itu, saat Nicole berhadapan dengan lawan seperti keluarga Woods, Tuan Ellison masih memendam perasaan pada Nicole. Apa yang terjadi? Dia harus mencari tahu hubungan mereka. Baik Daniel maupun Gloria tidak berbicara. Rupanya, mereka juga ingin tahu apa hubungan mereka. Melihat orang tuanya begitu penasaran, Nicole memutuskan untuk bercerita lebih banyak. Jika boleh kukatakan, aku telah menyelamatkan nyawa Tuan Ellison. Nicole berkata dengan tenang, tetapi kata-katanya mengejutkan semua orang. Kau menyelamatkan hidupnya. Karen menatap Dillon dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa seorang gadis berusia 18 tahun mengaku telah menghabisi nyawa Tuan Ellison. Nicole, apakah yang kau katakan benar? Jangan menggertak hanya karena Tuan Ellison menelepon. Seorang mahasiswa dari pedesaan mengaku telah menyelamatkan nyawa Tuan Ellison. Bagaimana itu mungkin? Bukankah itu hanya khayalan? Tanya saja pada Tuan Ellison kalau kau tidak percaya padaku. Nicole tidak sabar menghadapi Norah. Wajah Norah menjadi pucat karena dia tahu dia memenuhi syarat untuk menemui Tuan Ellison. Jelas,
Nicole telah menyimpulkan bahwa dia tidak dapat memverifikasinya. Daniel menoleh ke belakang dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran Nicole begitu yakin bahwa dia tidak akan dikeluarkan saat dia berada di rumah. Gloria akhirnya merasa lega. Ya, jadi sepertinya Nicole tidak akan dikeluarkan. Daniel dan Gloria gembira, namun itu merupakan tamparan di wajah Dillon dan Karen. Awalnya, mereka berpikir untuk kembali hari ini untuk mengadu kepada Ten Riddle Sir, tentang Nicole yang dikeluarkan dari sekolah, tanpa berharap Nicole akan mengubah keadaan. Alih-alih membuat Nicole terlihat buruk, mereka berdua malah menjadi bahan tertawaan. Sambil menatap Ten Riddle Sir, dengan perasaan bersalah, Karen tidak bisa lagi duduk diam. Sekarang masalahnya sudah selesai, kita akan pergi sekarang. Tuan Riddle Sir, belum punya rencana untuk membiarkannya pergi saat ini. Di masa mendatang, jangan ikut campur dalam masalah anak-anak di sekolah dan jangan bawa-bawa masalah yang tidak seharusnya dibawa ke rumah. Karen merasa dipermalukan di hadapan Daniel dan Gloria setelah ditegur oleh Ten Riddle Sir. Namun kali ini, memang itu salahnya. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, "Aku mengerti, Ayah." Ia lalu pergi bersama Dillon, dengan perasaan tertahan. Tuan Riddle Sir, memandang Nicole dengan senyum khas pamannya. "Kau benar-benar cucuku. Ceritakan padaku bagaimana kau memberi Austin pelajaran hari ini." Tuan Riddle Sir, sudah lama membenci keluarga Woods. Cucunya sama seperti dia, cerdas, tegas, dan tak kenal takut. Karena kesulitan menjelaskannya dengan kata-kata, Nicole menunjukkan sebuah video kepada Ten Riddle Sir, dan orang tuanya. Ketiganya menyaksikan dengan gugup. "Kau tahu cara bertarung, Nicole?" Gloria terbelalak. "Dulu aku belajar bela diri di pedesaan. Nenekku bilang itu untuk membela diri." Dia menghindari tatapan Gloria dan mengarang cerita secara acak. "Tidak buruk. Gadis-gadis harus belajar beberapa teknik bela diri. Kau satu-satunya yang sepertiku di keluarga ini." Semakin lama Tuan Riddle Sir menonton, semakin gembira dia. Dia terus menonton klip video itu beberapa kali. Nora benar-benar diabaikan, matanya terpaku pada Nicole. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan telah menggunakan Snow dan Raine untuk membuat Nicole terlihat buruk, tetapi dia tetap gagal. Sebaliknya, Nicole malah lebih menonjol, dan ini membuat Nora marah. Nora mengepalkan tangannya dengan kesal, kuku-kukunya hampir terbenam ke dalam daging telapak tangannya. 1 jam kemudian, Daniel dan Gloria kembali ke rumah bersama Nicole dan Nora. Nicole mengirim pesan singkat kepada Ten Ellison untuk mengucapkan terima kasih begitu ia berada di kamarnya. Ten Ellison tidak punya kebiasaan mengirim pesan singkat, jadi Nicole pergi ke kamar mandi. Tidak lama setelah meninggalkan kamar mandi, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ia membuka pintu dan melihat Nora. "Ada apa?" tanya Nicole acuh tak acuh, matanya tidak menunjukkan emosi. "Nicole, ini kosmetik yang kubawa dari perjalananku sebelumnya ke Floese. Aku ingin kau memilikinya." Nora tersenyum polos, tetapi Nicole tidak begitu menyukai senyum itu. Memikirkan bagaimana Nora menendangnya saat dia terjatuh hari ini, Nicole mundur selangkah. "Saya baik-baik saja. Saya tidak pernah menggunakan benda-benda ini." Dia sangat membenci kosmetik dan tidak mau repot-repot membelinya. "Kamu tidak pernah menggunakannya." Nora sedikit terkejut. Nicole tidak pernah menggunakan kosmetik, tetapi kulitnya sangat cantik. Hal itu membuatnya iri. Bab 23. Ada lagi. Nicole terdengar dingin, jelas ingin mengusirnya. Nora merasa malu dan hanya bisa segera memulai. "Aku tahu kamu dan Austin sedang berselisih. Aku hanya khawatir keluarga kita akan terlibat, jadi aku mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggungmu. Tolong jangan pedulikan. Kamu boleh memukulku jika kamu marah," kata Nora dengan ekspresi polos, seolah-olah Nicole akan menindasnya. Nicole mencibir sambil membenci seseorang yang suka berperan sebagai korban seperti Nora. "Karena kamu tahu kamu seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan, kamu seharusnya mengoreksi dirimu sendiri daripada datang kepadaku untuk berpura-pura meminta maaf." Setelah itu, Nicole membanting pintu hingga tertutup. Nora merasa terhina, seakan-akan dia ditampar, wajahnya terasa panas. Sialan, beraninya Nicole meremehkannya.
Apakah Nicole benar-benar berpikir dia berhak menegurnya karena dia datang untuk meminta maaf? Kita tunggu saja, Nicole. Dia menghentakkan kakinya dengan marah sebelum mengambil barang-barangnya dan pergi. Nicole telah mengunci pintu dan menyalakan komputer. Setelah memasuki web gelap, ia memutuskan untuk mulai bekerja hari ini. Seorang klien ingin dia meretas sistem perusahaan jaringan dan menemukan celah dalam akun mereka. Ini adalah jenis pekerjaan peretasan yang paling umum dan paling sederhana yang selalu dilakukannya. Dia telah melakukan pekerjaan peretasan semacam itu selama bertahun-tahun, mulai dari mengakses pusat data perusahaan hingga mengeksploitasi sistem Badan Intelijen Federal. Namun, dia memiliki prinsip dan tidak akan melakukan hal yang ilegal. 3 jam berlalu. Pada tengah malam, dia menemukan kerentanan dan menanamkan kode pemantauan ke dalam sistem target untuk memantau akun target. Dia kemudian mematikan komputer untuk bersiap tidur. Dia tiba-tiba menerima pesan teks anonim di teleponnya. Carl masih hidup. Jantung Nicole berdebar kencang saat melihat nama itu. Dia menenangkan diri dan menjawab, "Di mana dia?" Pengirim anonim itu membalas, "Beetletown, Lanningbog." "Bagus. Aku akan pergi menemuinya." Setelah misi terakhir, ia mengira partnernya sudah mati, tidak menyangka ternyata masih hidup. Hal ini membuat Nicole yang selama ini selalu tenang, hampir kehilangan kendali atas emosinya. "Jangan sekarang. Ada yang mengawasi. Kami akan menjaganya. Jangan pergi ke luar negeri agar keberadaanmu tidak terbongkar." Nicole menahan emosinya setelah mendapat balasan itu. Ia harus menunggu cukup lama sebelum bisa bertemu Carl. Namun, ia masih terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur semalaman setelah mengetahui berita itu. Ia merasa sedikit lelah, tetapi itu hal yang wajar baginya. Jadi, ia tetap lari pagi seperti biasa. Setelah sarapan, dia datang ke Royal Creek Institute dengan mobil keluarga Riddle. Wajahnya yang dingin tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Hal itu menarik banyak perhatian. Seorang anak laki-laki tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan ponselnya dan mengambil beberapa foto candid dirinya. Nicole menatap balik ke arah anak laki-laki itu dengan dingin, seolah-olah ada mata yang mengawasinya. Anak laki-laki itu merasa terintimidasi olehnya dan menghapus foto-foto itu. Sekarang orang-orang lainnya menjadi lebih sopan, dan Nicole mengimplementasikannya ke kelas B. Bradley telah tiba. Nilai-nilainya pas-pasan, tetapi dia sangat pekerja keras, duduk di samping sambil membaca buku. Ketika dia melihat Nicole, dia meminta untuk duduk. "Kemarin, Bu Emerson datang untuk memeriksa kelas belajar mandiri di malam hari, dan hanya kamu yang tidak ada di kelas. Dia pasti akan membuatmu marah hari ini. Kamu harus berhati-hati." Nicole tidak peduli dengan hal itu. Dia tidak perlu membuang-buang waktu pada malam yang membosankan itu untuk belajar sendiri. Nicole mengangguk, memberi isyarat kepada Bradley bahwa dia mengerti. Lulu juga datang, berlari ke dalam kelas dan mendekati Nicole dan Bradley, sambil menyumbangkan mata pada mereka. Melihat mereka berdua menatapnya dengan bingung, dia mengatur napas dan berkata, "Nicole, Austin di sini, aku ingin kau sembunyi sekarang." Nicole tidak menyangka Austin masih berani datang setelah diberi pelajaran yang sangat buruk. Namun, dia tidak pergi kemanapun. Sebaliknya, dia hanya diam-diam mengambil buku bahasa asing dan membaca. Lulu mengungkapkan ketidakpedulian Nicole dan menjadi cemas. Austin terkenal sebagai pria picik. Nicole telah membuatnya marah kemarin, dan dia pasti akan membalas dendamnya. "Austin pasti ada di sini untuk membalas dendammu. Pergilah ke kantor guru, dan tunggu sampai kelas dimulai sebelum kembali. Jangan biarkan dia menemukanmu." Sungguh mengharukan melihat Lulu begitu peduli padanya. Tepat saat Nicole hendak mengatakan sesuatu, suara riang Jack terdengar dari belakang. "Seharusnya dia yang khawatir, Lulu. Kalau Nicole tidak mau mendengarkanmu, kenapa kamu peduli?" Jack ingat Nicole menolak tawaran Gary kemarin. Mengetahui Austin akan mengejarnya sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanyakannya. "Mari kita lihat seberapa sombongnya dirimu saat Austin datang." Nicole memandang dengan dingin, dan Jack menatap mata gelapnya, entah bagaimana merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tepat pada saat itu, Austin menduduki kelas B bersama beberapa orang,
matanya mencari-cari di sekitar ruang kelas rapi sebelum melihat Nicole. Dia berhenti sejenak sebelum melangkah ke arah Nicole, yang duduk di belakang kelas. Beberapa orang di belakang Austin menggosok tangan mereka dengan penuh semangat dan menatap Nicole dengan jahat. Semua mata tertuju pada Nicole. Jack dan Wayne duduk di belakang, menunggu untuk melihat bagaimana Austin akan memperbaiki Nicole. Apalagi Gary, yang acuh tak acuh terhadap hal-hal seperti itu, menoleh. Austin menghampiri Nicole dan tiba-tiba membungkuk serta berkata keras, "Saya minta maaf atas kejadian kemarin, Nicole." Sesaat, semua orang tercengang. Austin selalu menjadi tukang pengganggu di sekolah dan tak seorang pun, kecuali Finlay bersaudara, berani mengganggunya. Sekarang dia harus meminta maaf kepada seorang gadis yang telah memukulnya. Bab 24. Semua orang menatap Nicole dengan kagum. Namun, hal-hal yang lebih sulit dipercaya belum terjadi. Para pengikut Austin menatap Austin dengan bingung, dan salah satu dari mereka bertanya, "Tapi bos, kemarin, bocah tak tahu terima kasih ini menolakmu." Sebelum pria itu selesai berbicara, Austin memukulnya dengan pukulan backhand. "Jangan bicara seperti itu pada Nicole. Mulai sekarang, Nicole adalah bosku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berani menindasnya." Pria malang itu melirik Nicole dengan marah. Melihat Austin serius, yang lainnya memimpin kepala dan tunduk pada Nicole. Setelah itu, Austin menatap Nicole dengan penuh pujian, berharap mendapat pujian darinya. Semua orang tertegun sejenak, karena tidak percaya bahwa semua ini benar. Jack dan Wayne di belakang mereka setuju. Gary memperhatikan dengan penuh minat, mengedipkan matanya pada Nicole dan mengamatinya. Namun Nicole acuh tak acuh, tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap tindakan Austin. Dia kemudian dengan tenang memeriksa jam tangannya dan berkata kepada Austin, "Saya bukan bosmu. Kelas saya akan segera dimulai. Jangan ganggu saya lagi." Austin panik saat melihat Nicole membuka buku, seolah-olah dia akan belajar. Namun, ayahnya telah berulang kali menyampaikan pesan kepadanya untuk membangun hubungan baik dengan Nicole dan tidak boleh membuat Nicole marah. "Aku tahu itu salahku, Nicole. Maafkan aku." Austin menegaskan dirinya. Namun Nicole mengabaikannya, sambil memegang buku yang belum selesai dibacanya. Ia tampak tidak peduli dengan lelucon yang sedang terjadi saat ini. Wajah Austin memerah ketika Nicole mengabaikannya. Tidak ada seorang pun di Royal Creek Institute yang pernah mempermalukannya seperti ini. Dia tidak mau menyebut Nicole sebagai bosnya sejak awal. Bagaimana mungkin dia masih menjadi bosnya? Pengganggu di sekolah jika Nicole menolaknya. "Kamu harus menjadi bos, apapun yang terjadi." Austin pergi dengan marah setelah mengatakan itu. Nicole tidak tahu bahwa dia telah menolak sesuatu yang dianggap hebat dan tidak didukung oleh banyak orang. Banyak yang iri padanya. Gary melihat sikap acuh tak acuh Nicole dan tahu bahwa Nicole tidak menganggap serius Austin. Dia tidak bisa menaruh perhatian lebih besar padanya. Siapakah dia sampai-sampai keluarga Woods tunduk padanya? Raine datang mencari Gary saat ia melihat Gary menatap Nicole dengan penuh minat. Marah, ia menggenggam tas di tangannya dan menatap ke arah Gary. "Gary, ada kafe baru di depan sekolah. Bagaimana kalau kita pergi minum kopi sepulang sekolah?" Gary tidak senang ketika seseorang menghalanginya. Ketika dia mendongak dan melihat bahwa itu Raine, dia dengan enggan setuju. Raine meninggalkan kelas dengan perasaan senang. Setelah dia pergi, Bradley mencondongkan tubuhnya dan berbisik kepada Nicole, "Ku dengar Raine telah lama mendekati Gary sebelum Gary menerima Raine. Sekarang sepertinya rumor itu benar." Nicole tidak bisa menahan senyumnya saat mendengarnya. Jika mengingat kembali betapa sombongnya saudara kembar Snow dan Raine saat dia kembali ke rumah tadi malam, akan menarik untuk melihat reaksi keluarga mereka saat mengetahui bahwa putri mereka mencium kaki saudara Finlay. Bradley memandang Nicole dan menggaruk kepalanya. "Berhentilah menahan orang lain. Mungkin kamu harus meremehkan dirimu sendiri. Apakah tidak apa-apa jika kamu menolak Austin seperti ini? Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." Nicole tidak peduli. Dia sama sekali tidak memikirkan Austin, tetapi memusatkan perhatiannya dan tenggelam dalam buku berbahasa Esperia di depannya. Entah bagaimana Cal muncul dalam pemikirannya. Dia sinis dan menyebalkan,
tapi matanya selalu begitu menawan dan nakal. Sekarang dia bertanya-tanya seberapa baik dia telah pulih. Tetapi dia merasa kurang puas terhadapnya selama dia hidup. Memikirkan hal ini, dia menghela napas lega. Bel kelas berbunyi, dan Nicole perlahan-lahan menarik kembali pikiran yang melayang. Ibu Emerson berjalan dengan sepatu hak tinggi ke dalam kelas sambil membawa setumpuk kertas ujian di tangan. Ibu Emerson meminta Lulu membagikan kertas ujian sementara dia berdiri di podium dengan tangan terlipat, matanya menyapu beberapa baris terakhir sambil mencibir. Beberapa siswa di kelas kami bahkan tidak bisa menjiplak dengan benar, sehingga membuat kesalahan bodoh yang sama. Mengapa kalian semua tidak menyalin nama itu juga? Jack berbisik sinis, pasti Nicole yang melakukan kesalahan bodoh saat menjiplak. Kita sudah melakukannya begitu lama, dan tidak ada yang terjadi. Mengapa Nona Emerson mengatakan seseorang menjiplak begitu Nicole datang? Wayne mengangguk setuju sambil menatap Nicole dengan pandangan meremehkan. Ibu Emerson melanjutkan, Jack, Wayne, Gary, kalian bertiga berada di level yang sama. Apa gunanya menjiplak jawaban satu sama lain? Kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih benar dengan melempar kertas ujian ke tanah dan mencapainya daripada menjawabnya sendiri. Plagiarisme sangat jelas, apakah kalian takut aku tidak dapat mengetahuinya? Jack tidak terlalu senang ketika Miss Emerson hanya memilih mereka bertiga. Nicole juga melakukan hal yang sama. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kenapa kamu tidak menegurnya? Nona Emerson menjadi sangat marah ketika Jack mencoba melibatkan Nicole. Plagiarisme adalah satu hal, dan memfitnah teman sekelas adalah hal lain. Nicole mendapat nilai sempurna. Hanya dia yang mendapat nilai sempurna di kelas. Bahkan Lulu menjawab 2 pertanyaan dengan salah. Jadi, katakan padaku, siapa yang menjiplak jawaban siapa? Bab 25. Ibu Emerson menoleh untuk melihat Nicole sambil tersenyum lembut. Teruslah berkarya, Nicole. Jangan cepat puas hanya karena kamu mendapat nilai sempurna kali ini. Ujian bulanan sudah dekat, tetap penting untuk belajar di malam hari. Kemarin, dia mengira nilai Nicole biasa-biasa saja. Nicole bahkan tidak hadir di kelas belajar mandiri tadi malam. Baru setelah ujian, dia menyadari bahwa hasil ujian Nicole sama sekali tidak biasa-biasa saja. Sekarang dia merasa jauh lebih tenang. Bradley terkejut melihat betapa mudahnya Bu Emerson mengabaikan ketidakhadiran Nicole di kelas belajar mandiri. Jack bahkan lebih tercengang, tidak menyangka Nicole menjadi satu-satunya orang yang mendapat nilai sempurna. Dia dan Wayne menatap Nicole yang duduk di baris ketiga dari belakang, seolah-olah dia semacam monster. Saat menyerahkan kertas ujian kepada Nicole, ada pandangan rumit di mata Lulu saat ia menyadari bahwa Nicole telah mencatat 2 pertanyaan yang salah. Pertanyaan kedua itu adalah soal yang sulit, sangat menantang. Ia telah berpikir cukup lama dan masih bingung karenanya dan memberikan jawaban yang salah. Namun Nicole dapat melihat sekilas soal-soal itu dan memberikan jawaban yang cerdas, ringkas, dan benar. Ia melihat langkah-langkah pemecahan masalah Nicole, pemikirannya unik dan tidak konvensional namun efektif. Ia mengakui bahwa ia jauh tertinggal dari Nicole. Mungkinkah murid pindahan dari pedesaan ini benar-benar jenius? Ibu Emerson juga menonjolkan solusi pemecahan masalah Nicole dalam ceramahnya. Ia membandingkannya dengan jawaban buku teks standar dan memuji pendekatan kreatif Nicole. Setelah kelas selesai, Lulu menemui Nicole dan bertanya, apakah kamu sendiri yang menemukan solusi untuk kedua masalah itu? Nicole mengangguk. Menyusun kode peretasan 1000 kali lebih sulit daripada kertas ujian ini. Kertas ujian ini sama sekali tidak diperlukan baginya. Jika bukan untuk menyerahkan tugas, dia bahkan tidak akan mengerjakannya, karena akan membuang-buang waktu. Itulah sebabnya dia hanya menyalin dan menekankan penjelasannya. Nicole, kamu hebat. Apa kamu punya waktu untuk mengajariku? Melihat Lulu memandang dengan kagum, Nicole tidak bisa menolaknya. Dia setuju sambil tersenyum. Tentu saja, setelah Lulu pergi, Nicole merasakannya dari belakang saat ia dengan malas memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Namun, dia tidak menghiraukannya. Ia hanya berkemas dan meninggalkan kelas. Baru setelah Nicole menghilang dari pandangannya, Gary menarik kembali sambil berpikir.
Nicole sedang berdiri di depan kampus Royal Creek Institute ketika pengemudi menelepon dan meminta maaf kepadanya, mengatakan bahwa lalu lintas terlalu padat dan menyuruhnya menunggu sedikit lebih lama. Nicole melihat ada kafe di depan sekolah. Karena masih pagi dan dia belum punya tujuan, dia pikir lebih baik dia masuk dan duduk di kafe itu. Begitu masuk ke kafe, dia menyadari bahwa dekorasi interiornya bergaya Nordik yang sangat disukainya. Nuansa warnanya lembut dengan sedikit kesan mewah, yang menunjukkan bahwa pemilik kafe itu punya selera yang bagus. Nicole berjalan ke bar, memesan segelas iced americano, lalu pergi ke sudut kafe dan duduk. Suasananya santai dan bebas. Nicole duduk di kursi dan membaca buku bahasa asing. Sayangnya, tak lama kemudian beberapa orang datang dan duduk di meja sebelah. Mendengar suara-suara yang familiar, Nicole mendongak dan melihat Nora, Snow, dan Raine. Nicole, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Nora melihat Nicole dan langsung tersenyum ramah. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Nicole tidak tertarik pada Nora. Selain itu, dia merasa jijik melihat Snow dan Raine dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha menjilat mereka. Tidak apa-apa, sopirku akan segera datang. Kalau saja dia tidak punya tujuan, dia pasti sudah ingin pergi sekarang. Aku akan berbelanja dengan sepupu-sepupuku dan akan pulang larut malam. Nora tersenyum penuh kemenangan, seolah-olah dia sedang menunjukkan bahwa dia bisa bergaul dengan Snow dan Raine. Nicole tersenyum plastik. Terserah kau saja. Ekspresinya yang penuh amarah membuat Nora kesal. Dia telah mengerahkan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendekati Snow dan Raine. Apa yang memberi Nicole hak untuk mengabaikan apa yang dipikirkan keluarganya? Sambil menggigit bibirnya dan melihat Nicole telah memerintahkannya untuk membaca bukunya, Nora hanya bisa berbalik dan kembali ke mejanya. Celia Rowe, sahabat Nora, melihat Nicole mengabaikan Nora dan bertanya dengan bingung, sombong sekali. Siapa dia? Celia jarang memeriksa forum dan karenanya tidak tahu siapa Nicole. Ketika ditanya, Nora langsung menundukkan kepala dan berpura-pura malu. Adik perempuan saya berasal dari pedesaan. Dia tidak tahu banyak tentang tata krama. Semoga kalian semua tidak keberatan. Tetapi kata-katanya menyebabkan gadis-gadis itu mengerutkan kening. Gadis desa begitu sombong. Biadab. Celia melirik Nicole sekilas dan mencibir. Saya bertanya-tanya apakah orang desa tahu cara menikmati kopi. Dia seharusnya kembali ke pedesaan dan bertani saja. Melihat Nicole diejek, Snow dan Raine duduk diam dan cemasnya. Dengan begitu banyak orang yang mendekatinya, Celia pun terhanyut. Ia mengaduk kopi di tangannya lalu menghirup aroma kopi dalam-dalam. Hanya dengan menyesapnya saja, saya bisa tahu bahwa kopi ini dibuat dari biji kopi yang ditanam di Habla. Saya jadi bertanya-tanya apakah orang desa tahu cara menikmatinya. Bab 26. Snow bersikap kooperatif. Memang, saya juga bisa menebak kalau ini adalah biji kopi Hablese, dan mungkin sudah diproduksi tahun lalu. Itulah sebabnya aromanya sangat harum dan sangat kuat. Raine mengangguk cepat. Pemanggangan biji kopi ini melewati 10 proses yang rumit. Semua orang mendengarkan mereka dan menganggukkan kepala sebagai tanda pujian atas pengetahuan mereka. Melihat bahwa mereka telah mendapat semua perhatian yang mereka inginkan, Snow dan Raine bersikap rendah hati, berpura-pura bahwa mereka tidak mencari pujian, namun senyum di wajah mereka tidak pernah berhenti. Nora juga merasa menang setelah Nicole diejek. Tepat saat mereka melakukannya, tiba-tiba terdengar tawa. Snow dan Raine tiba-tiba menoleh, tidak menyadari bahwa Nicole sedang bersandar di kursinya dan menatap mereka dengan sarkasme yang tak terkendali. Raine adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan kalian semua, dasar sok pintar. Awalnya Nicole tidak ingin ikut campur, tetapi orang-orang ini telah mengejeknya. Dia tidak akan menerima hinaan itu begitu saja. Orang sok tahu. Beraninya kau memanggil kami seperti itu, orang desa. Raine kesal karena tidak ada seorang pun di sekolah yang berani berbicara kepada mereka seperti ini. Dia pikir Nicole terlalu sombong. Nora tetap diam, ingin melihat bagaimana si kembar akan menyembuhkan Nicole. Tetapi Nicole hanya memutar cangkir kopinya dan menyeruputnya dengan anggun. Ini sama sekali bukan biji kopi Hablese,
tetapi varietas baru yang dibudidayakan oleh perkebunan swasta tertentu di Floese. Ini adalah kopi spesial, yang pada dasarnya tidak dijual kepada masyarakat. Sudahlah, jangan berpura-pura. Kita bahkan bisa tahu proses pemanggangannya. Celia merasa malu setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Nicole melihat jam dan berjalan ke meja mereka. Dia menekan tangannya di atas meja dan melanjutkan dengan senyum tipis. Proses pemanggangan apa yang sedang kamu bicarakan? Nicole menatap mereka dengan pandangan meremehkan dan mencemooh. Kepribadiannya yang kuat tak terbantahkan. Biji kopi ini disangrai menggunakan metode pemanggangan Floese Roast yang sangat mendalam dan terkenal di dunia internasional sehingga biji kopi yang disangrai memiliki aroma yang kuat, rasa yang lembut tetapi tidak asam. Kopi ini menghasilkan cafe au lait yang unik. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar prinsip bahwa lebih sedikit lebih baik. Seringkali, semakin sederhana metode pemanggangan, semakin baik kopinya, dan biji kopi yang telah melalui lebih dari selusin proses mungkin hanya tumpukan arang. Arang, semua orang tercengang. Melihat ketiga gadis yang baru saja berbicara, mereka memikirkannya dengan saksama. Tampaknya apa yang dikatakan Nicole masuk akal. Warna di wajah Snow dan Raine berubah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kopi dan apa yang mereka katakan tadi hanyalah desas-desus belaka. Raine merasa terhina, tapi dia tidak mau mengakuinya. Jangan berbohong. Ini jelas kopi Hablese. Jangan pintar. Ya, saat kau bilang itu biji kopi Floesen, dan itu Floesen. Aku mungkin juga bilang itu Esperian. Celia tersadar. Tepat pada saat itu, Norah bangkit, berpura-pura khawatir tentang Nicole. Jangan bicara kalau kamu tidak tahu apa-apa, Nicole. Mereka sering minum kopi. Norah yakin bahwa Nicole berbohong. Mereka yang tidak tahu apa-apa akan berpikir bahwa apa yang dikatakan Norah lebih dapat dipercaya. Lagi pula, berapa kali seorang gadis desa minum kopi? Tepat pada saat itu, sebuah suara magnetik terdengar. Nona Riddle benar sekali. Biji kopi saya memang dari Floesen Manor, dan metode pemanggangan yang digunakan memang di roasting. Saya benar-benar tidak menyangka Nona Riddle begitu berpengetahuan. Suaranya anggun dan nyaring, jadi semua orang tidak bisa melihat orang itu. Itu adalah seorang pria yang tampak berwibawa dalam suasana abu-abu keperakan. Dia mendekati Nicole. Kebetulan sekali, Nona Riddle. Nicole mengangkat sebelah alisnya, tidak menyangka akan melihat Jared di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat Nicole begitu penasaran, Max segera melangkah maju. Saya kira Anda belum tahu, kafe baru ini milik Tuan Johnston. Ini kafenya. Sementara Nicole mengerutkan kening, orang-orang yang duduk di belakangnya tercengang. Bahkan Snow dan Raine pun membeku melihat pria yang begitu menawan. Salju tahu betul nama ini. Jared, bukankah kau pemilik Junior Johnston Group? Akhir-akhir ini dia mendengar kabar bahwa cucutan Johnston Sir, telah kembali dari sekolah di luar negeri. Mungkinkah dia? Aku tidak percaya. Dia pertunangan Nicole. Mata Raine penuh dengan rasa iri. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendekati Gary, tetapi orang desa seperti Nicole dapat dengan mudah memiliki ikatan yang luar biasa. Rasa cemburu pada mata Norah hampir meluap saat Norah mendengar kata tunangan. Mata penuh rasa iri itu seharusnya seperti itu. Nicole, kamu harus segera memperkenalkannya pada kami. Snow menatap Jared dengan penuh semangat. Nicole meliriknya dan tidak percaya bahwa Snow telah mengubah sikapnya begitu cepat. Snow baru saja menandai dinginnya beberapa waktu lalu dan sekarang berpura-pura dekat dengannya dan ingin dia memperkenalkan Jared padanya. Bukankah kamu baru saja tahu identitasnya? Mengapa repot-repot memperkenalkannya seperti itu? Bab 27. Snow merasa malu namun hanya bisa mengulurkan tangan ke Jared. Halo Tuan Johnston, saya Snow, sepupu Nicole. Senang bertemu dengan Anda. Dia tersenyum dan mengacak-acak rambutnya, mencoba membuat Jared terkesan. Tidak ada anak laki-laki di sekolah yang bisa menahan godaannya, dan dia pikir Jared tidak kecuali. Namun, Jared hanya mengangguk santai. Senang bertemu denganmu. Snow dan Raine mencoba segala cara untuk membuat Jared terkesan, tetapi membahas jalan buntu ketika Jared mengabaikan mereka. Norah langsung membalas dan ingin menghancurkan Nicole.
Kami mohon maaf atas kesalahan ini. Kami baru saja membahas biji kopi, dan Nicole hanya mengoceh. Semoga Anda tidak keberatan jika dia salah. Norah tampak anggun. Cara dia berpura-pura berbicara atas nama Nicole tidak bisa lebih menyebalkan lagi. Perut Nicole mual dan dia hampir muntah. Tepat pada saat itu, Jared tiba-tiba berkata, "Nona Riddle benar, biji kopi ini memang hasil perkebunan Floezen milikku, dan dia benar tentang metode pemanggangannya." Semua orang terkejut. Pemilik kafe ini ada di sini, dan dia tidak mungkin berbohong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Nicole itu benar. Semua orang memandang Snow dan Raine dengan jijik, karena ternyata kedua gadis itu hanya orang sok pintar. Konfirmasi Jared merupakan keputusan di wajah bagi Snow dan Raine. Mereka tersipu malu dan berharap tanah menelan mereka. Pada titik ini, Jared tidak ingin menghibur orang lain lagi. "Izin, saya ingin berbicara dengan Nona Riddle secara pribadi." Undangan dari pria yang begitu menawan langsung membuat semua orang iri. Namun, Nicole terkejut karena Jared merasa kedinginan saat terakhir kali mereka bertemu. Jadi, mengapa Jared tiba-tiba ingin berbicara sendirian? Saat itulah Nicole menyadari bahwa dirinya punya masalah. Alasan mengapa dia sangat mengenal biji kopi ini adalah karena seseorang menghadiahkan biji kopi itu kepada ayah angkatnya, yang kemudian memberikannya kepadanya karena dia menyukai kopi. Jadi, mungkinkah Jared tahu tentang ayah angkatnya? Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini berarti dia mungkin akan mengungkap identitasnya? Sebelum dia menyadarinya, Jared telah membawa ke ruang pribadi sementara semua orang memandang dengan iri. Setelah duduk, Jared menatap dengan pandangan serius dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Anehnya, saya tidak pernah menjual biji kopi yang dihasilkan di perkebunanku di pasar, dan saya hanya memberikannya kepada beberapa saudara dan teman. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang itu." Dia tidak memeriksa dengan saksama latar belakang Nicole terakhir kali karena dia hanya dibawa dari pedesaan, dan dia pikir latar belakangnya tidak bisa lebih sederhana. Dia telah memberikan biji kopi dan anggur merah dari tanah miliknya kepada beberapa petinggi. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis kecil dari pedesaan, tahu tentang itu? Pikiran Nicole berpacu, dan dia akhirnya berkata, "Apakah Anda mengenal Tuan Ellison?" Jared tidak tahu mengapa dia menanyakan hal ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. "Tuan Ellison dan kakek saya adalah kenalan lama, dan kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun." Nicole merasa lega dan berani mendengarnya. "Tuan Ellison dan saya juga saling kenal, dan saya pernah mendapat kehormatan untuk minum kopi yang diseduh dari biji kopi yang dihasilkan di perkebunan Anda." Nicole merasa dia sangat rendah hati. Lagi pula, secara keseluruhan dengan Ten Ellison bukanlah rahasia. Tatapan Jared semakin dalam saat dia bertanya, "Apakah kamu dan Ten Ellison sudah dekat?" Kalau saja pandangan matanya tidak tulus dan mengatakan bahwa dia tidak berbohong, dia pasti akan ragu dan mengira bahwa gadis kecil ini hanya berbohong. Siapakah Ten Ellison? Ia adalah tokoh besar generasi sebelumnya dalam lingkaran sosial Sanjoto. Meskipun Ellison telah pensiun dan kini bekerja di industri pendidikan, jaringan dan reputasinya masih tak tertandingi oleh banyak orang. Ia dapat dikatakan sebagai tokoh besar dalam komunitas bisnis Sanjoto. Mereka yang bisa bergaul dengannya adalah orang-orang penting di Sanjoto. Kakek Jared dan Ten Ellison adalah sahabat karib, dan kakek Jared-lah yang memperkenalkan Ten Riddle Sir kepada Ten Ellison. Namun, gadis kecil ini hampir mengaku dengan Ten Ellison. "Begitulah. Tuan Ellison-lah yang membantuku mendaftarkan anak didikku dan menyelesaikan masalahku dengan keluarga Woods." Nicole tidak menghiraukan pertanyaan itu, terdengar seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa saja. Hal ini semakin mengejutkan Jared, dan keraguan di matanya berubah menjadi rasa ingin tahu. Siapakah gadis ini sebenarnya? Bagaimana Nicole bisa membuat Ten Ellison begitu peduli dan membantu menyelesaikan konflik antara dirinya dan keluarga Woods? Namun persahabatan antara Ten Ellison dan Ten Riddle Sir tidak sedalam itu sehingga Ellison begitu peduli pada Nicole. Jadi, apakah yang dikatakan Nicole benar? Nicole menyeruput kopinya lagi ketika tiba-tiba teleponnya berdering.
Dia menjawabnya. Sopirnya memberitahu bahwa dia sudah tiba. Dia segera bangkit dan tidak lupa mengeluarkan uang $100 dan meletakkannya di samping cangkir kopi. Sopir, saya sudah datang. Saya harus pergi sekarang. Terima kasih atas keramah tamahan Anda. Jared melihat ini dan mendorong uang kertas itu kembali kepadanya. Selama pertunangan kita masih utuh, kamu masih pertunanganku, dan kopi di sini selalu gratis untukmu. Nicole sedikit tercengang, tidak menyangka akan menerima perlakuan istimewa seperti itu. Produksi biji kopi di perkebunannya terbatas setiap tahun, tetapi dia bisa minum sebanyak yang dia mau secara gratis. Bab 28. Kalau begitu, tidak terlalu buruk menjadi hutangnya. Tunggu sebentar, apa yang ada di pikiranmu? Bagaimana mungkin dia berkompromi hanya demi kopi? Dia terbatuk karena malu tetapi tetap menjaga kesopanannya. Terima kasih, Tuan Johnston. Saya akan datang lagi jika ada waktu. Dia suka kopi, jadi kenapa tidak karena kopi itu gratis? Baiklah. Dia mengungkapkan sok tahu gadis itu dan tak berkuasa menahan senyuman. Gadis ini sepertinya menyukai biji kopinya. Saya akan pergi sekarang. Sampai ketemu. Nicole menunjuk tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia memutar saat berbalik. Ia sering datang untuk minum kopi. Max masuk ke ruang pribadi setelah Nicole pergi. Jared langsung memberi instruksi pada Max, periksa latar belakang Nicole dan jangan membuat keluarga Riddle khawatir. Dia ingin mengetahui hubungan antara gadis ini dan Ten Ellison, dan bagaimana dia mengetahui keberadaan tanah miliknya. Max menundukkan kepalanya, berbalik, dan pergi mencari tahu latar belakang Nicole. Jared mengalihkan pandangannya ke jendela setinggi lantai hingga langit-langit, menatap tubuh ramping Nicole dari belakang dan tanpa sadar memutarnya. Gadis ini telah membangkitkan minatnya. Nicole masuk ke dalam mobil, menoleh ke arah Jared yang duduk di dekat jendela, dan tak kuasa menahan napas lega. Untungnya, dia cukup pintar untuk menggunakan Ten Ellison sebagai bahan tertawaan. Ketika dia mempromosikannya lagi, dia merasa berkewajiban untuk mengunjungi Ten Ellison, karena dia benar-benar dermawannya. Kembali ke rumah, Nicole juga tidak menyangka akan melihat saudara kembarnya di sana. Di seberang mereka duduk seorang pria jangkung berseragam sekolah dengan kepribadian yang sopan. Seragam sekolahnya seperti seragam sekolah menengah atas, tetapi warna kerahnya lebih gelap, mirip dengan seragam kampus. Stanley, Nicole sudah kembali. Spencer segera memperkenalkan dirinya saat matanya yang tajam melihat Nicole. Stanley memandang Nicole, matanya berbinar karena terkejut. Awalnya, ia mengira adiknya yang berasal dari pedesaan akan memiliki penampilan yang sederhana. Namun, Nicole sama sekali tidak memilikinya. Sebaliknya, ia sangat cantik dan memiliki fitur wajah yang sama dengan saudara-saudaranya. Halo, Stanley, Nicole berbicara lebih dulu, wajahnya tersenyum lembut. Stanley tampak agak malu dan mengangguk dengan tidak wajar. Halo, Nicole, Spencer berkata cepat pada Nicole. Stanley kutu buku dan tidak pandai berbicara dengan gadis cantik. Wajahnya memerah lagi. Diam, Stanley melirik Spencer, wajahnya yang pucat bahkan lebih merah dari sebelumnya. Nicole tidak menyangka bahwa siswa terbaiknya adalah Spencer dan Samuel memiliki kepribadian yang pemalu. Jangan main-main. Datanglah untuk makan malam. Gloria melihat ketiga saudara itu saling mengejek ketika dia keluar dari dapur sambil membawa sup tomat. Namun ketika dia melihat Nicole, senyuman mengembang di wajahnya. Kamu sudah kembali, Nicole. Aku sudah membuat salmon panggang, hidangan kesukaanmu. Kamu harus mencobanya. Nicole sudah mulai merasakan hangat di Gloria selama beberapa hari terakhir. Dia tersenyum lembut dan duduk di samping Gloria. Terima kasih Ibu. Ia tidak pernah menyebutkan hidangan favoritnya, tetapi Gloria memperhatikan kesukaannya. Mengetahui bahwa Nicole menyukai salmon, ia telah memasak salmon selama 2 hari terakhir. Samuel segera duduk, melihat meja yang penuh dengan makanan lezat, dan tersenyum gembira. Saya suka hidangan ini. Saya kembali pada waktu yang tepat hari ini. Yang kau tahu hanyalah makan. Spencer menggerutu saat ia duduk. Daniel tidak kembali hari ini karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Gloria duduk di kursi utama, dan Nicole dibiarkan duduk di samping Stanley.
Begitu Nicole duduk, dia merasa aneh ketika Stanley menjadi tegang. Bagaimana dia bisa menjadi ketua serikat mahasiswa jika dia sangat pemalu? Stanley, terima kasih, kata Nicole sambil mengangkat segelas air. Semua orang menatap Stanley dalam diam. Nicole, Samuel ingin berbicara. Stanley memiliki kepribadian yang pemalu dan paling takut jika ada gadis yang mengambil inisiatif. Nora pernah menuangkan sup ke dalamnya, dan dia sama sekali tidak meminumnya. Setelah itu, Nora merasa terasing darinya. Namun kali ini, Nicole bersulang untuknya. Samuel dan Spencer merasa ada yang tidak beres, takut Stanley akan kehilangan kesabarannya. Suasana hening selama beberapa detik. Nicole tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengapa kedua saudara kembar itu memperhatikan dengan gugup. Tiba-tiba, Stanley mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Nicole. Hah! Samuel dan Spencer tercengang. Bahkan Gloria pun terbelalak. Stanley, kamu baik-baik saja. Stanley menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Ia juga merasa aneh, karena ia biasanya takut berinteraksi dengan lawan jenis, dan bahkan ketika Nora mendekatinya, ia merasa tidak nyaman. Namun, dia sama sekali tidak membenci Nicole. Gloria tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini yang disebut indahnya hubungan darah. Saat semua orang tercengang, seseorang berteriak di pintu. Ibu, semuanya, aku kembali. Suara Nora terdengar muram. Dia baru saja masuk dan melihat Nicole bersulang untuk Stanley sebelum dia memanggil. Hanya saja tidak ada yang tidak memperhatikannya, dia merasa tidak enak karena cemburu. Stanley selalu membencinya, dan tidak peduli seberapa baik dia berada di sana selama beberapa tahun terakhir, dia tetap membencinya. Namun dia berubah menjadi orang lain begitu Nicole kembali. Bab 29 Mengapa? Dia telah berada di keluarga ini selama lebih dari 10 tahun. Apakah semua yang telah dia lakukan sia-sia? Mengapa semua orang begitu baik kepada Nicole begitu dia kembali? Kebencian dalam dirinya membuncah seperti lautan yang bergelombang, tetapi dia hanya bisa berusaha untuk tetap tersenyum. Kenapa kamu pulang terlambat, Nora? Tanya Samuel dengan khawatir. Hal itu membuat Nora merasa lebih baik, karena dia tahu bahwa Samuel benar-benar peduli padanya. Memikirkan hal ini, dia mengangkat dagunya dan berkata, aku pergi berbelanja dan minum bersama Snow dan Raine sepulang sekolah. Itu sebabnya aku terlambat. Kalau saja aku tahu kalian akan kembali hari ini, aku pasti akan kembali lebih awal. Nicole mencibir. Nora tampak tidak ingin pulang ke rumah saat ia mendekati Snow dan Raine. Ayo makan malam bersama. Gloria tersenyum dan memberi isyarat kepada Nora untuk duduk. Namun, apa yang dikatakan Gloria membuat Nora merasa seolah-olah dia hanyalah seorang tamu. Dia melirik meja panjang itu lagi. Ada 2 orang di sebelah kiri dan 2 orang di sebelah kanan, dan dia tidak penting. Sambil menggigit bibirnya, dia duduk di sebelah Samuel. Saat semua orang mulai makan, Samuel menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Stanley, apakah kamu sudah melihat forum sekolah menengah? Nicole sekarang adalah gadis paling populer di sekolah. Serius, mata Gloria dipenuhi kegembiraan. Nicole baru saja mendaftar, dan dia sudah begitu terkenal. Spencer mengangguk. Itu benar, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, Austin sangat malu dan marah karena dia ditolak saat mengaku pada Nicole. Gloria tidak mengetahui hal itu sampai sekarang. Tidak heran, Austin memang pantas mendapatkannya. Beraninya dia mengganggu putrinya. Dia benar-benar butuh pukulan yang keras. Nora langsung ingin mengatakan sesuatu saat mendengar hal ini. Bu, memang itu salah Austin, tapi Nicole seharusnya tidak bereaksi berlebihan. Bahkan dengan bantuan Ten Ellison, mereka pasti akan bertemu di sekolah, dan pasti akan ada pertemuan yang tidak menyenangkan. Nora tampak peduli padanya, tetapi dia menyalahkan Nicole secara lisan. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan peralatan makannya dan menatap Nora. Itu tidak akan terjadi lagi. Austin datang ke kelas kita hari ini dan meminta maaf kepadaku. Minta maaf. Gloria terkejut. Anak sombong dari keluarga Woods itu meminta maaf padamu. Berita itu mengejutkan semua orang. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sekelas dengan Nicole, dan tentu saja, tidak ada yang tahu tentang itu. Ya,
Dia minta maaf dan bahkan memintaku menjadi bosnya. Aku tidak setuju, kata Nicole acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membicarakan orang lain. Apa katamu? Austin memintamu menjadi bosnya. Samuel dan Nora sama-sama terbelalak. Austin adalah seorang pengganggu di sekolah yang membuat masalah dengan beberapa bawahannya setiap hari. Tidak terbayangkan bahwa orang seperti itu akan meminta Nicole untuk menjadi bosnya. Apa yang sedang terjadi? Nora berada di kelas A dan tidak tahu bahwa Nicole telah membuat kehebohan besar di kelas B hari ini. Dia menggigit bibirnya. Bahkan setelah mengungkap apa yang terjadi di sekolah, dia tidak hanya gagal mengendalikan Nicole, dia juga membuat Nicole mendapatkan kekaguman dari saudara-saudaranya. Samuel adalah orang pertama yang mengungkapkan pujiannya. Tidak heran Austin memintamu menjadi bosnya. Tindakanmu kemarin sungguh hebat. Ya, apakah kamu pernah belajar bela diri sebelumnya, Nicole? Spencer juga bertanya karena penasaran. Gloria tidak pernah tahu bahwa Nicole ahli dalam bela diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Nicole. Apakah kamu pernah belajar seni bela diri sebelumnya? Karena semua orang sangat penasaran, Nicole memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Yah, aku memenangkan kejuaraan bela diri saat aku kelas 9 di sekolah menengah pertama. Juara bela diri. Kedua saudara kembar itu bahkan lebih mengejutkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling melirik. Mereka berdua masih bermain game saat mereka masih di kelas 10. Sebaliknya, saudara perempuan mereka telah memenangkan kejuaraan bela diri. Nora dipenuhi rasa cemburu. Standarnya pasti rendah untuk kebaikan bela diri di pedesaan. Nicole mencerahkan dan mengangkat sebelah timur. Itu adalah kejuaraan bela diri nasional. Ya Tuhan! Kekaguman Samuel yang sungguh-sungguh langsung berubah menjadi kekaguman. Nicole, kamu benar-benar jagoan. Bisakah kamu memahamiku kalau kamu punya waktu? Mata Samuel dipenuhi dengan Nicole. Sekarang orang terakhir yang memperhatikan Nora sudah pergi. Oleh karena itu, Nora menatap Nicole dengan muram. Sialan orang desa itu. Apakah Nicole pamer ada di hadapannya? Nicole memperhatikan di mata Nora dan dengan sengaja menyetujui permintaan Samuel. Ya, kenapa tidak? Kalau kamu bersedia, silakan temui aku. Nora menggenggam tangannya, kukunya hampir menancap di daging ketika dia melihat ekspresi kemenangan Nicole. Namun, tidak ada yang memerhatikannya. Samuel dan Spencer penasaran untuk mengetahui proses Nicole mempelajari seni bela diri. Sementara Gloria tampak khawatir ketika mendengar tentang luka-lukanya selama latihan. Sementara itu, Stanley mendengarkan, sesekali mengisi ulang gelasnya dengan air. Semua orang di meja itu memuatnya. Nora kehilangan selera makannya. Setelah makan beberapa suap, dia berkata, "Aku akan naik ke atas." Baiklah, kata Samuel tanpa melihatnya, yang membuatnya sangat terkejut. Kali ini Nora semakin marah. Ia menghentakkan kakinya dan langsung naik ke atas. Sementara semua orang berkumpul di meja, Stanley menyadari ketidaksenangan Nora. Suatu pemahaman bahwa ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Nora saat dia pergi. Bab 30 Nicole kembali ke dalam ruangan setelah makan malam yang meriah. Antusiasme Samuel sangat besar baginya. Untungnya, mereka jarang pulang ke rumah. Gloria ingin tahu bagaimana keadaan mereka akhir-akhir ini, karena dia sedang mempersiapkan apa saja yang akan mereka bawa ke sekolah nanti. Setelah mandi, Nicole mengunci pintu dan menyalakan buku catatannya untuk memeriksa kemajuan pekerjaan. Kode pemantauan berfungsi dengan baik. Tepat saat dia hendak menutup catatan penutup buku, dia tiba-tiba melihat sebuah program, yang tidak dia kodekan, berjalan di sudut kiri bawah layar. Program kecil itu memancarkan cahaya redup. Mata tajam Nicole segera mengenali apa itu, pelacak malware lokasi. Mencoba melacakku. Tidak mengulanginya. Nicole memancarkan, jari-jarinya bergerak di atas keyboard, dengan cepat menutup semua saluran, dan mematikan komputer notebook yang dibuat khusus ini. Dia punya banyak musuh. Akan sangat berbahaya jika lokasinya terbongkar. Namun yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun tindakannya cepat, pelacak malware masih menyala di peta selama sepersekian detik. Max segera menemukan koordinatnya dan segera melaporkannya kepada Jared. Tuan Johnston, tindakan Lucifer cepat. Program pelacakan lokasi kami telah dihapus.
Ekspresi Jared menjadi gelap. Itu bisa dihilangkan dengan mudah. Itu adalah program penguraian sandi tingkat tinggi yang dibelinya dengan harga mahal. Dia bahkan telah memodifikasinya secara manual agar lebih tersembunyi. Tetapi keterampilan Lucifer telah memecahkannya sebelum dia menyadarinya. Iya, tapi program tersebut masih menampilkan koordinatnya selama 0,1 detik. Max hampir mencakup kegirangan, karena pemantauan selama berhari-hari akhirnya menghasilkan hasil. Benarkah? Mata Jared berbinar. Ia juga memiliki keterampilan meretas yang luar biasa, dan 0,1 detik sudah cukup baginya. Saya sudah mendapatkan koordinat tepatnya. Tapi aneh. Max memperbesar peta, dan menemukan sinyal koordinat berada di Sanjoto. Di mana? Jared mengerutkan kening. Rumah keluarga Riddle. Max masih merasa terkejut, meskipun dia sudah memeriksa dan mengonfirmasinya berulang kali. Di rumah keluarga Riddle, Jared tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lucifer, sang hacker terkenal, bersembunyi di rumah keluarga Riddle yang tidak jauh darinya. Bagaimana ini mungkin? Perusahaannya di luar negeri tidak memiliki izin dengan Johnston Group, juga tidak memiliki izin dengan Riddle Corporation. Keluarga Riddle tidak punya alasan untuk menyabotase bisnisnya. Dia kehilangan $100 juta ketika sistem perusahaannya lumpuh terakhir kali. $100 juta mungkin hanya setetes air di lautan, tetapi itu adalah pelanggaran besar. Jadi, dia ingin melacak Lucifer dengan cara apapun. Namun demikian, ia tidak pernah membayangkan orang ini, yang ia pikir berada di suatu tempat yang jauh, ternyata berada di dekat sini, di rumah keluarga Riddle. Mungkinkah sistem pelacakannya tidak berfungsi? Jared sedikit tidak percaya. Tuan Johnston, keahlian Anda juga salah satu yang terbaik di dunia. Tidak mungkin program pelacakan yang telah Anda modifikasi akan mengalami malfungsi. Max mengatakan yang sebenarnya. Ia mendesah pelan, menyadari bahwa bahkan Jared, yang selalu percaya diri, mulai meragukan dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa besar dampaknya pada dirinya. Melihat Jared terdiam, Max hanya bisa melanjutkan. Tuan Johnston, saya akan menyelidiki keluarga Riddle terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Jared balas tersentak dan menatap Max dengan mata cemberut. Baiklah, setidaknya cari tahu apakah ada seseorang dari Riddle Corporation yang berada di balik ini. Riddle Sir, memiliki persahabatan yang erat dengan kakeknya, dan selama bertahun-tahun, Riddle Corporation telah menghasilkan banyak uang melalui hubungannya dengan Johnson Group. Ia tidak akan mengampuni mereka jika Riddle Corporation yang menusuknya dari belakang. Nicole berbaring di tempat tidur, merasa tidak nyaman saat memikirkan malware pelacak. Itu adalah malware canggih. Dia baru saja menemukan bahwa ada beberapa baris kode yang sangat berbeda dan dapat melacak koordinatnya hingga akurasi 0,01 detik. Dengan kata lain, bahkan jika dia mengirimkan informasi koordinat selama 0,01 detik, pihak lain masih dapat menerimanya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang salah dengan pekerjaan itu sendiri. Mendapatkan pekerjaan itu terlalu mudah. Belum lagi imbalannya yang tinggi dan tugasnya yang mudah. Dia belum pernah bertemu klien yang begitu murah hati selama bertahun-tahun. Memikirkannya, dia mulai menyadari bahwa seseorang pasti telah dengan sengaja memasang jebakan untuk mencuri alamat IP-nya. Jika memang demikian, dia tidak bisa lagi tinggal di rumah keluarga Riddle. Jika tidak, itu akan membahayakan keluarganya. Dia harus meninggalkan rumah keluarga Riddle dan pergi ke tempat yang ramai. Keesokan harinya, Nicole bangun dan pergi lari, pikirannya disibukkan dengan masalah tersebut. Ketika dia kembali dan setelah mandi, dia mendapati Daniel, Gloria, dan saudara-saudaranya sudah duduk di meja makan. Sean bangun pagi dan pergi bekerja setiap hari, jadi jarang melihatnya saat sarapan. Anehnya, Steve, yang memiliki rumahnya sendiri di luar, telah kembali. Ia sedang membaca koran keuangan ketika Nicole turun ke bawah. Ia mendongak dan mengucapkan selamat pagi dengan lembut. Hai, Nicole. Lama tak berjumpa. Dia tersenyum lebar. Selamat pagi, Steve, jawab Nicole sambil tersenyum tetapi diam-diam mencibir. Rupanya, mereka baru saja bertemu 2 hari yang lalu. Sesampainya di meja, dia masih duduk di sebelah Stanley, seperti biasa.
Stanley tidak mengenakan seragam sekolahnya melainkan blus putih, tampak lembut seperti domba dan mudah didekati. Nora duduk di seberangnya, yang melihat bahwa Nicole dan Stanley rukun. Saat makanan disajikan, Nicole mengangkat segelas susu dan tanpa sengaja tersenyum ke arah Stanley. Stanley, apakah kamu tinggal di asrama sekolah seperti Spencer dan Samuel? Stanley mengangguk, tidak tahu mengapa dia bertanya. Ya, memang lebih sibuk di tahun ketiga kuliah. Jadi, saya tetap di kampus. Kau sedang menyombongkan diri atau apa, Stanley? Tahun ketiga di perguruan tinggi tidak sepadat di kelas 12. Spencer tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Samuel menimpali. Tentu saja, kami terpaksa tinggal di kampus sementara Anda ada di sana atas pilihan kami sendiri. Stanley tampak tak berdaya. Saya tidak bisa menahannya. Sekolah ini punya perpustakaan. Itu lebih nyaman bagi saya. Semua orang di keluarga tahu bahwa Stanley senang belajar di perpustakaan, dan ia sering menghabiskan seharian di sana. Karena kalian semua tinggal di kampus, bolehkah aku mendaftar asrama juga? Nicole menjawab.